kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Pasca kantor DPRD NTB hangus terbakar, tenda darurat dibangun sebagai sekretariat sementara anggota Dewan. Pastikan proses hukum ditegakkan. Polisi usut para pelaku pembakaran gedung DPRD NTB. Kesadaran orang tua kurang, vaksinasi campak pada anak-anak di Kabupaten Lombok Tengah belum optimal. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah membangun tenda darurat di halaman kantor DPRD yang dibakar massa saat unjuk rasa akhir pekan lalu. Tenda tersebut rencananya akan difungsikan sebagai kantor sekretariat sementara bagi anggota DPRD yang masuk untuk bekerja. Ini menyusul desakan dari Ketua DPRD NTB yang meminta seluruh anggota DPRD harus tetap masuk kerja dan tidak bekerja secara daring atau dari rumah. Sementara untuk kegiatan rapat paripurna yang melibatkan seluruh anggota Dewan, pihak DPRD akan menggunakan gedung Aula Sengkareang yang berada di kantor Gubernur NTB untuk sementara. Kami pikirkan adalah kinerja dan kerja DPR harus berjalan. Kami perlu kantor, kami perlu sekretariat meskipun kecil untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan kami. Dan insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Bu Ketua Sementara kami buat tenda di luar, memakai tenda untuk sekretariat. Tapi paripurna mungkin nanti kami pinjam gedung Sengkareang untuk paripurna. Tapi setiap hari kami berharap kami memakai tenda saja di luar untuk sekretariat kami. Untuk meredam gejolak, Ketua DPRD mengajak para anggota DPRD tetap menjaga etika dan kesopanan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Sekretariat DPRD juga dinyatakan terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya dengan cara yang santun dan tidak anarkis. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Kepolisian Daerah Polda Nusa Tenggara Barat akan mengusut tuntas para pelaku pembakaran kantor DPRD dalam unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan anggota DPR pada Sabtu akhir pekan lalu. Ini disampaikan Kapolda NTB Irjen Hadi Gunawan saat mengecek kondisi gedung utama DPRD yang hangus terbakar pada Selasa pagi. Hadi Gunawan memastikan seluruh pelaku kerusakan dan pembakaran akan ditindak dan diproses secara hukum. Kapolda menyayangkan tindakan anarkis massa yang menyebabkan rusaknya fasilitas dan aset negara yang juga dibangun dari uang rakyat. Karena DPR ini adalah dibangun dari uang negara, uang rakyat, dari pajak-pajak rekan-rekan sekalian. Untuk itu jangan dibakar seharusnya. Karena nanti untuk pembangunannya pakai uang daerah juga gitu, uang kita juga pakai untuk membangun. Jadi memang yang melakukan pengerusakan ini nanti akan saya lakukan penindakan. Mudah-mudahan nanti akan ketangkep aktornya dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya. Selain mengimbau warga menahan diri dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas, Kapolda juga mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak merusak fasilitas umum. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ratusan warga dari berbagai elemen menggelar doa bersama dan istighosah kebangsaan di musola kantor Kemenang Kabupaten Lombok Barat pada Senin petang. Istighosah diisi dengan zikir dan doa bersama untuk kedamaian negeri yang beberapa pekan ini terlihat memanas dengan aksi anarkis yang cukup mengganggu kenyamanan masyarakat. Dalam acara yang diikuti guru dan ASN tersebut, penyelenggara mengajak semua pihak menebar kedamaian dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu membangun negeri.
Warga juga diminta tetap menahan diri dan tidak terhasut ajakan untuk melakukan tindakan anarkis yang dapat menimbulkan perpecahan. Berdoa untuk bangsa dan negara kita yang hari ini mendapat ujian cukup berat. Banyak terjadi aksi yang anarkis. Nah, oleh karena itu kita berdoa supaya himbauan kita agar tetap menjaga keamanan dan ketentraman, jangan sampai terpancing dengan berita-berita hoax. Sejumlah tokoh organisasi juga mengajak masyarakat saling merawat kerukunan agar tidak mudah terhasut provokasi. Saya lalui dengan Koordinator Presidium KAHMI Nusa Tenggara Barat mengharap semua pihak, semua lapisan masyarakat untuk menjaga daerah kita ini, daerah kita cintai Nusa Tenggara Barat. Aksi atau penyampaian pendapat silahkan, tapi mari kita jaga jangan sampai anarkis, jangan sampai merusak. Yang akan susah bukan orang luar, tapi kita sendiri yang akan susah. Selain mendukung terciptanya kondisivitas di daerah, acara tersebut juga menjadi ruang pertemuan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa menggunakan cara-cara kekerasan. Hairul Abri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Capaian program vaksinasi campak pada anak-anak di Kabupaten Lombok Tengah belum optimal hingga memasuki bulan Agustus 2025. Dinas Kesehatan mendata capaian vaksinasi campak di seluruh kecamatan hingga saat ini baru mencapai 49,1% saja dari target sebanyak 19.187 sasaran anak-anak. Padahal Pemda telah menggencarkan sosialisasi ke desa-desa dan juga membuka layanan vaksinasi campak di 29 layanan kesehatan puskesmas di daerah. Terhambatnya vaksinasi tersebut disebabkan kurangnya edukasi dan minimnya kesadaran orang tua untuk mengikuti vaksinasi campak pada anak-anak mereka. Sebagian orang tua juga takut pemberian vaksinasi campak akan menyebabkan anak sakit dan lumpuh. Untuk KMG campak itu belum ada kasusnya. Kalau kita melihat kondisi capaian vaksinasi untuk di tahun 2024 itu angkanya di angka 92,2%, capaian imunisasi dasar lengkap. Itu dari berapa sasaran itu Pak? Sasaran kita di tahun 2024 itu ada 18.036 sasaran. Tahun 2025 itu jumlah sasaran kita bertambah karena proporsi jumlah penduduk kan, jadi sasaran kita itu 19.187. Meski belum ada kasus kejadian luar biasa, Pemda Lombok Tengah tetap akan menggencarkan vaksinasi campak untuk mencegah infeksi penyakit campak serta resiko komplikasi penyakit serius seperti pneumonia, radang otak, dan kebutaan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.